Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pembelajaran e-learning di SMK Nusa Gelora. Setelah kita mempelajari bagaimana kita mengikuti sebuah penilaian dengan menggunakan tes, maka kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita mengikuti kegiatan penilaian dengan tugas dan membuat laporannya. Baiklah, sebelumnya ketika kita membuka halaman Moodle yang mungkin sudah agak beberapa saat untuk melakukan update data, kita bisa lakukan dengan cara layar ini kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah, maka akan dilakukan update atau sinkronisasi antara Moodle yang ada di HP kita dengan Moodle yang ada di server kita. Maka data sekarang kita sudah update kembali. Baiklah, selanjutnya kita lihat bahwa progres kita sudah mencapai 85%. Masih ada 15% lagi kita untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pembelajaran. Baiklah, sekarang kita ikuti kegiatan berikutnya, yaitu mengerjakan tugas dan membuat laporan tugas. Untuk bisa mengikuti ini, jadi kita tampilkan kemudian kita baca instruksi dari tugas ini apa. Tugas ini terdiri dari dua bagian. Lakukan konversi bilangan biner di bawah ini menjadi bilangan desimal pada buku kalian. Jadi ini dikerjakan di buku kalian. Setelah selesai, ambil gambar atau difoto hasil pekerjaan kalian dan kirimkan pada laporan tugas ini. Jadi ini kita diminta untuk mengerjakan di buku kita, kemudian memfoto. Ini dapat kita lakukan. Setelah kita lakukan, kemudian kita ambil fotonya. Kita ambil foto. Oke, pekerjaan ini sudah tersimpan di dalam handphone kita. Ya, kita kembali ke Moodle lagi. Nah, berikutnya yang kedua, jelaskan dalam bentuk video, cukup direkam dengan HP kalian, apa yang dimaksud dengan bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Video dibuat dengan durasi waktu maksimal 10 menit dan ukuran file video maksimal 10 megabit. Video dilaporkan pada halaman tugas ini. Nah, berarti kita harus menjelaskan ini sambil kita merekam dengan HP kita. Nah, ini kita kemudian kita lakukan. Setelah kita lakukan, maka berikutnya adalah kita membuat laporannya. Kita membuat laporan. Untuk membuat laporan, maka kita klik di sini. Ya, kita masih kosong. Ini bisa ditampilkan lagi perintahnya tadi. Dan kita tutup. Nah, sekarang kita membuat laporan. Laporan dalam e-learning itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk file, bisa file gambar, file video, file animasi, dan sebagainya. Bergantung dari yang ditetapkan oleh guru. Baik, dari setelah kita mengerjakan tadi, kita ajukan laporannya. Kita klik di sini. Di sini untuk menuliskan teks, jadi teksnya dapat kita tulis di sini. Kemudian juga ada file yang dapat kita kirim dalam bentuk gambar. Ini macam-macamnya, jenis filenya, ada JPEG dan seterusnya. Kemudian berkas video dalam bentuk MP4. Jadi kita bisa menuliskan teks di sini dan juga mengirimkan file. Hanya perlu diketahui bahwa pengiriman file itu dibatasi 2 mega. Di sini 2 megabit. Nah, padahal video yang kita buat tadi bisa mencapai 10 megabit. Nah, itu akan menjadi kendala, jadi masalah karena tidak akan bisa kita upload di sini. Nah, sekarang bagaimana file-file yang besar ini supaya tetap dapat kita kirimkan? Caranya adalah kita simpan di dalam Google Drive. Jadi kita masuk di Google Drive dulu. Kita di Google Drive. Ini Google Drive kita buka. Ini Drive saya. Ini ada banyak folder. Yang pertama adalah kita buat folder dulu. Dari klik di sini, ini adalah fungsinya adalah untuk menambah folder. Untuk menambah, ya, kita pilih folder.
Misalkan kita tambahkan di sini nama foldernya adalah laporan tugas 01 sistem bilangan. Boleh diberikan identitas supaya gurunya nanti bisa tahu ini foldernya siapa. Silakan, boleh ya. Dan kita klik buat. Berarti folder itu sudah ada ya di sini ini laporan tugas 1 sistem bilangan. Nah, setelah itu file yang tadi kita buat baik gambar maupun video itu kita pindah, kita salin laporan di sini. Kita cari, kita buka file, kita ambil dari gambar karena tadi dari kamera, kita coba masuk di kamera. Dari gambar yang terakhir adalah ini kita sentuh agak lama ya, disentuh agak lama sehingga keluar centang semacam ini. Setelah itu kita klik di atas ini ada 3 tombol, kemudian kita pilih salin ke, klik, kemudian kita pindah di sini ini ya, klik, kita pindah di Google Drive, kita cari di Drive saya. Tadi kita taruh di sini laporan tugas, klik, buka, masih kosong, kemudian kita salin. Sudah, maka kita ke file berikutnya yaitu yang video. Ya, kita cari yang video hasil rekaman. Kita klik di sini video dari kamera. Misalkan ini kita tekan beberapa detik sehingga muncul seperti ini. Kemudian kita pilih di sini ya, salin ke, kembali lagi di sini nih, klik, kemudian di drive saya, klik di laporan tugas ini. Nah, tadi sudah ada tugas yang pertama, dan kita salin. Berarti sudah. Kemudian kita ke Google Drive lagi. Ya, kita di Google Drive. Kemudian kita atur Google Drive ini supaya nanti dapat diakses oleh orang lain. Jadi kita klik di sini. Yang pertama adalah kelola link. Ya, jadi ini laporan tugas 01 ini folder. Ini kita kelola link. Ini kita atur atau kita ubah supaya orang lain dapat melihat. Ya, dan cara ini klik ubah, kemudian ini tanda panah kita klik, kemudian kita lihat di sini siapa saja yang memiliki link, siapa saja yang memiliki link ini dapat melihat. Ya, jadi hanya melihat saja. Sebenarnya ada beberapa pilihan, ada melihat saja, kemudian bisa memberikan komentar dan bisa mengedit. Nah, kita cukup dapat melihat saja. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Ya, kembali lagi ke sini. Ya, kita klik. Nah, sekarang kita salin link dari folder Google Drive ini kita salin. Klik, sudah disalin. Nah, sekarang kita kembali ke Moodle. Kita pilih Moodle. Nah, kita sudah punya salinan link dari folder laporan, maka dapat kita tautkan di sini. Jadi pada pengiriman teks ini kita tuliskan laporan tugas. Ya, di sini ini kemudian kita pastekan atau kita tempelkan link kita. Ya, taruh di sini. Ya, ini jadi ditekan agak lama, kemudian kita pilih tempel. Bahwa dari folder tadi ini sudah kita tempelkan di sini.
Kecuali kalau pengen mengirimkan berkas nanti bisa ditambahkan di sini, tambahkan file jika diperlukan. Tapi kalau sudah jadi satu tadi, sehingga kita tidak perlu ngirim lagi. Nah, ini tujuannya juga supaya server kita tidak terlalu banyak file-file yang nanti akan membebani server kita. Nah, setelah itu baru kita simpan. Ya, ini statusnya draft, belum dikumpulkan, ya, dan belum dinilai. Kalau seperti ini, kita boleh dalam bentuk draft supaya nanti suatu saat kalau nanti ada komentar atau ada catatan dari guru, kita masih bisa mengedit lagi. Jadi kita bisa mengedit lagi dari sini nih, edit pengumpulan. Tetapi kalau kalian sudah yakin bahwa ini sudah benar, kalian boleh langsung mengumpulkan tugas ini. Nah, dengan catatan sekali tugas ini dikumpulkan, Anda tidak akan dapat melakukan perubahan lagi. Terkecuali nanti gurunya itu mengubah ke dalam draft. Jadi, walaupun sudah dikumpulkan, nanti ini bisa berubah menjadi draft. Tidak apa-apa, kita coba kumpulkan. Jadi sebelum kumpulkan, ini ada pernyataan bahwa ini betul-betul tugas kalian, maka ini harus dicentang. Kemudian kita kumpulkan, pilih OK. Nah, pengumpulan sudah terjadi, ini sudah dikumpulkan. Nah, setelah pengumpulan, bukan berarti bahwa tugas kalian sudah selesai. Kalian juga perlu untuk melihat kembali kalau kemungkinan nanti ada catatan-catatan dari guru. Tuh. Nah, sekarang misalkan aja kita sudah beberapa saat, sudah kita kerjakan, tapi setelah kita periksa ternyata di sini belum ada centang, berarti ini belum dinilai. Maka kita harus melihat kembali kenapa tugas saya belum ada nilainya. Nah, kita buka, dapat kita update seperti tadi. Nah, kita lihat sekarang bahwa di sini ini ada komentar dan status pengumpulan kita sudah menjadi draft kembali. Jadi bukan dikumpulkan tapi draft kembali. Berarti kita ada sesuatu yang harus diubah. Jadi sekarang kita lihat komentarnya. Ya, isi video kurang karena tidak sampai menjelaskan bilangan heksadesimal. Nah, kalau kita mau memberikan komentar, kita bisa nambahkan di sini. Tetapi kalau kita tidak perlu komentar atau mau bertanya dan sebagainya, tidak perlu, kita sudah jelas, kita bisa memperbaikinya, memperbaiki videonya atau menambahkan videonya. Setelah menambahkan, sebenarnya kita tidak perlu lagi mengedit ini. Yang perlu diedit adalah yang ada di Google Drive. Jadi kita tidak perlu sampai di sini lagi, tapi cukup di Google Drive. File misalkan kita sudah memperbaiki, ya, kita buka di file di sini. Oh, ternyata tadi tidak lengkap. Video yang benar atau video yang lengkap adalah ini. Ini kita mau taruh di Google Drive, maka ini kita tekan dan kita salin ke Google Drive. Drive saya. Kemudian pilih tadi laporan tugas, buka. Yang lama nanti bisa dihapus, boleh. Yang penting ini yang baru kita masukkan. Klik, udah. Nah, dengan seperti ini sebenarnya kita tidak perlu lagi mengedit yang ada di Moodle. Cukup kita kumpulkan lagi supaya status draftnya itu jadi hilang. Tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Oke, misalkan kemudian kita kumpulkan, ini tak centang di sini, kita kumpulkan lagi. Oke, selanjutnya kita kembali ke sini. Saat berikutnya kita bisa memeriksa hasilnya ini. Kita update dan kita lihat. Oke, sekarang sudah ada centangan, artinya bahwa ini sudah diberikan nilai. Untuk melihat nilainya dapat kita klik di sini. Jadi statusnya dikumpulkan sudah dan sudah dinilai.
Nah, sekarang ada tab nilai. Ya, kita klik di tab nilai ini. Kita lihat di sini untuk nilai saat di rapot adalah 80 dari 100 dinilai oleh siapa? Gurunya. Demikian cara kita mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama adalah melaksanakan atau mengerjakan tugas dan membuat laporan. Semoga ini nanti bisa membantu kelancaran dari kegiatan pembelajaran e-learning di SMK Negeri Buleleng. Dan jika ada kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya baik kepada guru maupun kepada wakil kepala sekolah dan manajemen sekolah. Terima kasih atas perhatian dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.